Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-3.3 ini kita akan membahas alasan kenapa menggunakan atau kita belajar Python. Ya, kita akan membahas sekarang alasannya ya, kenapa kalau di pemrograman dasar ini kita menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai bahan prakteknya ya. Nah, Python itu adalah bahasa pemrograman yang populer saat ini. Itu salah satu alasannya ya. Hampir semua perusahaan-perusahaan besar, nanti akan kita sebutkan contohnya, itu menggunakan Python sebagai basic untuk membuat aplikasinya ya. Kemudian bahasa pemrograman Python ini dibuat oleh Guido van Rossum dan dikenalkan sejak tahun 1991. Guido van Rossum ini adalah programmer komputer berkewarganegaraan Belanda yang lebih dikenal sebagai pencipta dan benevolent dictator for life dari bahasa pemrograman Python, yang artinya dia hanya akan memberikan keputusan akhir jika dibutuhkan. Nah, ini maksudnya adalah bahasa pemrograman Python itu memang open source, diserahkan ke publik, namun di lisensinya disebutkan bahwa nanti kalau terjadi perdebatan mana yang harus diambil, maka pemegang keputusan tunggalnya adalah si Guido van Rossum ini gitu. Kemudian yang kedua, kenapa kok kita memilih Python? Karena Python adalah bahasa pemrograman yang sederhana dan mudah dipelajari. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya sudah dilihat bagaimana betapa simpelnya menggunakan Python untuk mencetak teks halo dunia ya. Kemudian yang ketiga, Python adalah bahasa pemrograman yang cepat saat waktu eksekusi karena Python menggunakan interpreter ya. Apa itu interpreter nanti kita sebutkan. Kemudian yang keempat, banyak digunakan oleh perusahaan besar atau website terkenal di dunia yang saat ini. Tentu banyak sekali ya website terkenal, diantaranya adalah ada YouTube, yaitu menggunakan Python sebagai basic programming di balik website YouTube yang sering kita lihat itu. Ada juga Google. Nah, Google juga dikembangkan dengan bahasa pemrograman Python. Kemudian ada Quora juga, ya, Quora.com. Pernah dikunjungi ya, Quora.com. Kemudian ada juga Pinterest. Nah, itu Pinterest ini, dan Instagram. Instagram juga dibuat oleh bahasa pemrograman Python, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kemudian apa yang bisa dibuat dengan bahasa pemrograman Python? Nah, selain yang sudah disebutkan tadi, yaitu aplikasi berbasis web seperti YouTube, kemudian Pinterest, kemudian Instagram. Nah, Python juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi berbasis desktop seperti inventory barang, kemudian data barang dan sebagainya. Juga Python bisa digunakan untuk membuat aplikasi game ya, dan lain-lain. Kemudian apa sih kelebihan Python daripada bahasa pemrograman lain? Nah, ini Python itu memiliki sintaksis yang sederhana dan lebih mirip dengan bahasa Inggris ya, sangat mirip. Artinya sudah masuk kategori bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi itu adalah bahasa pemrograman yang sudah mendekati bahasa manusia. Seperti itu. Nah, seperti contoh cetak itu ya, print. Nah, print itu adalah cetak, seperti itu. Kemudian Python dapat berjalan di berbagai macam sistem operasi, ada di Linux, kemudian ada di macOS, kemudian ada di Windows, jadi bisa jalan di situ, sehingga itu yang membuat Python banyak diminati oleh banyak kalangan. Kemudian Python juga berjalan di dalam sistem interpreter, artinya baris kode bahasa pemrograman dia akan dieksekusi setelah ditulis. Jadi makanya waktu eksekusinya dia cepat ya. Kemudian Python dapat diberlakukan dengan cara prosedural, cara berorientasi objek, atau cara fungsional. Jadi cara penulisan kode programnya, Python itu bisa mengadopsi cara-cara lama, yaitu cara prosedural, kemudian menggunakan cara-cara paradigma baru berorientasi objek, maupun cara-cara fungsional ya, cara penulisan kode programnya. Kemudian juga Python itu memiliki sintak yang memungkinkan pengembang untuk menulis program dengan ringkas dari bahasa pemrograman lain. Nah, ini Python memiliki sintak yang memungkinkan pengembang lebih ringkas. Ini yang menjadi titik berat ya, lebih ringkas. Nah, ini jadi lebih ringkas. Nah, kita ambil contoh. Nih, ambil contoh.
dibandingkan bahasa C++. Coba lihat. Bahasa C++ untuk menghasilkan teks halo dunia. Nah, ini untuk menghasilkan teks dunia. Ini kalau dijalankan, ya, di run. Kalau ini di compile ya, karena ini menggunakan compiler. Di run itu akan menghasilkan teks ini. Halo dunia. Nah, akan menghasilkan teks seperti ini ya. Coba dilihat di sini ada berapa baris? 1, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk menghasilkan teks halo dunia dengan menggunakan bahasa C++ membutuhkan 6 baris kode program. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat di Java. Dari bahasa pemrograman Java untuk menghasilkan teks halo dunia ini, menghasilkan teks ini itu dibutuhkan baris kode program 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris kode program ya. Ada 7 baris kode program untuk menghasilkan teks halo dunia ini. Nah, bandingkan dengan Python yang sudah kita praktekkan di video tutorial sebelumnya, hanya butuh 1 baris kode program untuk menghasilkan teks halo dunia. Jadi hanya butuh 1 baris program, cukup print, sudah bisa menghasilkan teks ini. Teks halo dunia. Nah, ini makanya kenapa Python disebut tadi ringkas, simple, dan mudah sekali digunakan. Kemudian bahasanya juga sudah mendekati bahasa manusia, yaitu bahasa Inggris ya, plain, hanya plain, bandingkan dengan bahasa Java ini. Jadi untuk menghasilkan teks halo dunia, ini perintahnya adalah system out println ya. Kemudian untuk C++ untuk menghasilkan teks halo dunia, dia menggunakan perintah cout ya. Cout atau C++ out, seperti itu. Nah, kemudian compiler dan interpreter, apa sih perbedaannya? Nah, ini perbedaannya adalah kalau compiler ya, compiler ini itu dia memindai seluruh program dan menerjemahkan secara keseluruhan dalam kode mesin. Jadi ketika program sudah jadi dipindai secara keseluruhan. Kalau interpreter itu diterjemahkan satu-satu. Jadi setiap baris kode program yang kita tulis itu diterjemahkan satu-satu ke dalam bahasa mesin. Kalau ini menerjemahkannya sekaligus ke dalam bahasa mesin. Kemudian dibutuhkan yang compiler dibutuhkan banyak waktu ya, menganalisis kode sumber, namun keseluruhan waktu eksekusi relatif lebih cepat kalau sudah selesai ya. Dibutuhkan sedikit waktu untuk menganalisis kode sumber, sedikit waktu karena pembacaannya pernyataan satu pernyataan. Namun secara keseluruhan itu memang akan lebih lambat ya, karena dia menerjemahkan satu-satu. Kemudian yang compiler menghasilkan kode objek menengah yang membutuhkan tautan lebih lanjut sehingga membutuhkan lebih banyak memori. Kalau compiler ketika dia sudah jadi file executable biasanya dia masih membutuhkan file-file tambahan lain ya. Sedangkan untuk interpreter itu tidak ya. Dia sudah mampu menjalankan dirinya sendiri ketika sudah diterjemahkan. Kemudian compiler itu menampilkan pesan kesalahan setelah memindah seluruh program. Jadi kalau misalkan di sini ada 5 baris kode program, nah ini dibaca dulu semua, ya kurang 1. Dibaca dulu semua. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dibaca semua. Nah kemudian kalau ada kesalahan di baris ketiga, baru setelah dibaca yang kelima, baris ketiga ini ditampilkan kesalahannya. Errornya apa? Beda kalau di interpreter. Kalau di interpreter, baris kode programnya, jadi kalau misalkan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dia menerjemahkan satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5 diterjemahkan. Begitu dia menerjemahkan baris ke-1 tidak ada masalah, baris kedua tidak ada masalah, baris ketiga ketemu masalah, dia berhenti. Langsung menampilkan errornya apa. Nah, baris keempat, kelima tidak dieksekusi ya, karena dia sudah ketemu baris ketiga. Baru setelah error ini diperbaiki, lanjut ke yang kelima, yang keempat, kelima, dan seterusnya. Begitu kalau interpreter. Nah, untuk compiler itu biasanya banyak digunakan oleh bahasa pemrograman seperti C, C++, VB, Java, insya Allah ya. Java juga menggunakan compiler, sedangkan untuk Python itu menggunakan interpreter. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk materi saat ini. Yang bisa kita simpulkan apa? Yang bisa kita simpulkan di pertemuan 3.3 ini adalah satu, ya, bahwa Python itu adalah bahasa pemrograman yang populer ya. Itu populer. Kemudian yang kedua, Python itu bahasa pemrograman yang sederhana. Ya, sederhana dan mudah dipelajari. Nah,
Kemudian yang ketiga, Python adalah bahasa pemrograman yang apa? Cepat saat waktu eksekusi. Ya, yang keempat, masih ingat apa? Yang keempat adalah banyak digunakan oleh perusahaan besar. Nah, seperti apa? Ya, seperti Google ya. Kemudian ada YouTube. Kemudian ada Quora, kemudian ada juga Pinterest. Kemudian ada juga Instagram dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian Python itu bisa membuat aplikasi, berbagai macam aplikasi ya. Ada yang web based, kemudian ada yang desktop based, ada juga game dan lain-lain. Nah, seperti ini. Ini hal-hal yang terkait dengan kenapa kita harus belajar Python. Dan yang terakhir, Python itu dalam menerjemahkan kode programnya dia menggunakan interpreter ya. Interpreter. Nah, lawan dari interpreter apa tadi? Adalah compiler. Nah, oke. Itu untuk pertemuan 3.3 terkait dengan kenapa kita belajar Python. Selamat belajar, sukses untuk semuanya.